Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat muslim yang beriman, selamat datang kembali di channel Amalan Akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di dalam ajaran Islam, sebagai seorang muslim tentu sudah diajarkan untuk melakukan hal-hal yang diperintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, kita semua juga diajarkan untuk melakukan sesuatu dengan baik dan benar. Di dalam melakukan hal yang baik dan benar, Islam mengajarkan kita semua, salah satunya tata cara mandi junub atau mandi wajib dengan benar. Mandi wajib adalah mandi yang dilakukan untuk menghilangkan hadas-hadas besar. Ada sebab-sebab yang mengharuskan kita untuk melakukan mandi wajib, seperti selesai menstruasi, usai berhubungan seksual, mengeluarkan air mani, melahirkan, dan orang yang meninggal. Mereka yang melakukan mandi wajib haruslah dilakukan secara benar dan sah. Kewajiban ini memang harus dilakukan ketika kita hendak menjalankan ibadah yang mewajibkan diri dalam keadaan suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan umat muslim untuk melakukan mandi wajib dalam keadaan junub. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir, atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik, yang suci. Sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun." Lalu, apa saja 7 hal yang dapat membuat mandi wajibmu menjadi batal atau tidak sah? Yang pertama, tidak melakukan mandi wajib secara benar. Hal pertama yang membuat mandi wajibmu tidak sah adalah ketika dilakukan dengan cara yang tidak benar. Mungkin saja ada poin-poin di mana tata cara mandi wajibnya lupa atau tidak sesuai. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Maimunah berkata, "Aku pernah menyediakan air mandi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menuangkan air pada kedua tangannya dan mencuci keduanya 2 kali atau 3 kali. Lalu dengan tangan kanannya beliau menuangkan air pada telapak tangan kirinya. Kemudian beliau mencuci kemaluannya. Setelah itu beliau menggosokkan tangannya ke tanah. Kemudian beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Lalu beliau membasuh muka dan kedua tangannya. Kemudian beliau membasuh kepalanya 3 kali dan mengguyur seluruh badannya. Setelah itu beliau bergeser dari posisi semula lalu mencuci kedua telapak kakinya di tempat yang berbeda." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah tata cara mandi wajib yang benar sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, baca niat, membersihkan hadas besar tanpa bersuara. Yang kedua, membasuh tangan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, membersihkan bagian kemaluan dan sekitarnya dari kotoran dengan menggosoknya dengan tangan kiri. Yang keempat, mengulangi mencuci tangan. Yang kelima, ambil wudhu seperti biasa. Yang keenam, menyela pangkal rambut sampai kulit kepala dengan jari-jari yang sudah dibasahkan ke air. Yang ketujuh,
membasuh kepala sebanyak 3 kali dengan 3 kali menimba air hingga seluruh permukaan kulit basah. Yang terakhir 8. Basahi seluruh tubuh secara merata dengan mengguyur dari ujung kepala hingga ujung kaki, dimulai dari bagian kanan lebih dulu, lalu bagian kiri. Demikian tata cara mandi wajib yang benar sesuai sunnah Rasulullah SAW. Selanjutnya yang kedua, tidak membaca niat. Ini termasuk hal penting ketika hendak melakukan mandi wajib. Inilah yang membedakan mandi wajib dengan mandi biasa. Cara membaca doa niat mandi wajib pun dilakukan dalam hati atau tidak bersuara. Yang ketiga, tidak menggunakan air yang bersih. Ketika melakukan sesuatu yang akan mensucikan kembali tubuh, mandi wajib haruslah dilakukan menggunakan air yang bersih. Namun, jika dalam kondisi sulit mendapatkan air bersih, maka bisa dilakukan secara tayammum yang memiliki tata caranya tersendiri. Yang keempat, ada bagian tubuh yang masih kering. Proses menghilangkan hadas besar. Dengan mandi wajib, haruslah membasahi seluruh anggota tubuh. Begitulah salah satu hal yang wajib dilakukan terkait tata cara mandi junub. Kewajiban membasahi seluruh tubuh, termasuk bagian-bagian yang tersembunyi seperti lubang hidung dan mulut, bisa dilakukan lewat berkumur-kumur atau menghisap air ke hidung dan segera mengeluarkannya. Dahulu, jika Rasulullah SAW hendak mandi janabah junub, beliau membasuh kedua tangannya, kemudian menuangkan air dari tangan kanan ke tangan kirinya, lalu membasuh kemaluannya. Lantas berwuduk sebagaimana berwuduk untuk salat. Lalu beliau mengambil air dan memasukkan jari jemarinya ke pangkal rambut. Hingga beliau menganggap telah cukup, beliau tuangkan ke atas kepalanya sebanyak 3 kali tuangan. Setelah itu, beliau guyur seluruh badannya, kemudian beliau basuh kedua kakinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kelima, rambut dalam keadaan tidak terurai. Bagi seorang perempuan atau laki-laki yang memiliki rambut panjang, ada baiknya untuk tidak mengikat rambutnya saat melakukan mandi wajib. Sebab bisa saja air tidak masuk hingga ke sela-sela rambut sehingga mandi wajibnya akan tidak sah. Yang keenam, masih terdapat kotoran di dalam kuku. Anda perlu tahu bahwa kotoran yang ada di dalam kuku bisa menghalangi air sampai ke badan, khususnya pada bagian bawah kuku. Jadi, ada baiknya sebelum melakukan mandi wajib membersihkan dulu kotoran tersebut. Ini juga berlaku dalam kondisi kuku yang mengenakan kutek, kecuali pewarna kuku alami, yaitu henna. Yang terakhir, 7. Tidak sesuai urutan. Tidak tertib dalam melakukan mandi wajib dapat membatalkan mandi wajib itu sendiri. Dalam melakukan mandi wajib, Anda juga perlu memerhatikan rukun mandi wajib. Yang pertama, membaca niat di dalam hati atau tidak bersuara. Yang kedua, menghilangkan kotoran dan najis pada badan. Yang ketiga, membasahi seluruh anggota tubuh termasuk semua lipatan badan. Namun jika sudah memenuhi ketiga rukun mandi wajib tersebut, maka mandi wajib Anda dianggap sah. Demikianlah 7 hal yang dapat mandi wajibmu menjadi batal atau tidak sah. Wahai sahabat muslim yang beriman, marilah sama-sama kita senantiasa untuk mengetahui 7 hal ini dan membagikan video ini
ke kerabat lainnya agar mereka mengetahui apa yang telah kita ketahui. Dengan mengetahui 7 hal ini, semoga mandi wajib kita semua menjadi sah. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.